Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitriani Deka dengan NIM 105731123419 dari kelas AK 19F. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori stewardship yang ditugaskan oleh Ibu Ainun Arisa untuk menyelesaikan tugas final saya dari mata kuliah teori akuntansi. Baik, di sini saya akan membahas 5 poin di dalam teori stewardship. Yang pertama, pengertian teori stewardship. Yang kedua, teori stewardship menurut para ahli. Yang ketiga, faktor-faktor yang membedakan antara agensi teori dan stewardship teori. Yang keempat, pengambilan keputusan dari stewardship jika dibandingkan dengan teori agensi. Dan yang kelima, dasar-dasar penelitian akuntansi stewardship. Baik, yang pertama yaitu kita membahas pengertian teori stewardship. Di sini, teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih tujuan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasi sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasi. Di sini stewardship itu mengandalkan keorganisasian, bukan individuan. Teori ini juga memiliki asumsi bahwa kepentingan personal antar manajer dan pemegang saham dapat diselaraskan melalui pencapaian tujuan organisasi saja. Apabila terdapat saham dapat diselaraskan melalui pencapaian tujuan organisasi. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan steward akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Selanjutnya materi kedua yaitu teori stewardship menurut para ahli. Di sini ada 4 yang saya ambil pengertian teori stewardship menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Donald and David pada tahun 1999. Dia mendefinisikan bahwa stewardship itu sebagai suatu situasi bahwa manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi, tetapi lebih mementingkan prinsipal. Selanjutnya, teori kedua yaitu menurut Murwaningsi pada tahun 2019. Dia juga mendefinisikan teori stewardship yaitu menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, di mana maksudnya di sini yaitu stewardship di sini di mana stewardship di sini mementingkan suatu keorganisasian. Yang ketiga, menurut Hernandez pada tahun 2018. Di sini stewardship didefinisikan sebagai sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok di atas tujuan pribadi yang melayani kepentingan pribadi seseorang. Selanjutnya, menurut Raharjo pada tahun 2007, dia juga mendefinisikan stewardship ini mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Di sini intinya stewardship itu mengandalkan keorganisasian, bukan individual. Materi selanjutnya yaitu materi ketiga, yaitu faktor-faktor yang membedakan antara agensi teori dan teori stewardship.
Jadi, di sini yang membedakan teori stewardship dan teori agensi yaitu stewardship di sini mementingkan keorganisasian atau kelompok, sedangkan teori agensi yaitu teori yang mengandalkan individual atau sendiri untuk mencapai tujuannya. Jadi, stewardship yang sukses dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain. Perbedaan antara agensi dan prinsipal adalah bagaimana kebutuhan tersebut dapat bertemu. Model of man pada stewardship teori akan memaksimalkan utilitas steward untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi sendiri. Di sini ada beberapa poin yang membedakan teori agensi dan teori stewardship. Yang pertama yaitu menurut faktor psikologis. Di sini faktor psikologis dalam hubungan dengan faktor psikologis, perbedaan mendasar antara agensi teori dan stewardship teori dapat ditelusuri pada perbedaan model of man. Di sini, di faktor psikologi, ada 3 poin yang dapat dilihat untuk membedakan stewardship dan teori agensi. Yang pertama yaitu di bagian motivasi. Di sini, di bagian motivasi, teori agensi yaitu mementingkan kebutuhan yang lebih rendah atau psikologi, keamanan, dan ekonomi. Sedangkan di bagian motivasi di bagian stewardship yaitu kebutuhan yang lebih tinggi atau pertumbuhan, prestasi, aktualisasi diri. Di poin kedua, yaitu identifikasi. Yang membedakan di poin kedua, identifikasi antara teori agensi dan teori stewardship, yaitu di bagian teori agensi, yang membedakannya yaitu menilai komitmen rendah atau legitimasi, memaksa, atau reward. Sedangkan di bagian teori stewardship yaitu menilai komitmen tinggi atau disebut pakar atau referen. Selanjutnya, penggunaan kekuasaan. Di sini penggunaan kekuasaan di bagian teori agensi yaitu menggunakan kekuasaan institusional. Sedangkan di stewardship yaitu menggunakan perseorangan. Maaf, saya lupa kasih masuk materi. Ada 4 poin sebenarnya, tapi maaf saya lupa masukkan, yaitu perbandingan sosial. Di sini, di teori agensi, perbandingan sosialnya yaitu ekstrinsik, di bagian ekstrinsiknya. Kalau stewardship yaitu intrinsik. Jadi itu yang membedakan kedua tersebut. Kemudian, kalau di bagian teori agensi, dia itu mengandalkan manajer, di bagian manajer. Sedangkan di teori stewardship yaitu mengandalkan prinsipal. Jadi, selanjutnya yaitu poin kedua yang membedakan teori agensi dengan stewardship. Di slide selanjutnya. Yaitu di bagian faktor situasional. Di sini sebenarnya ada 5 poin di bagian faktor situasional. Tapi yang saya masukkan di sini 3 poin karena saya baru menemukan materi-materi baru sebelum saya membuat PowerPoint ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan 5 perbedaan dari
teori agensi dan teori stewardship di bagian faktor situasional. Yang pertama yaitu filosofi manajemen. Di sini, teori agensi yang membedakan teori agensi dan teori stewardship yaitu berorientasi pengawasan mekanisme kontrol. Sedangkan di bagian stewardship yaitu berorientasi prinsipal kepercayaan. Maksudnya di sini mekanisme kontrol yaitu diatur oleh seseorang. Sedangkan berorientasi prinsipal yaitu kepercayaan, bagaimana seseorang percaya diri dalam melaksanakan sesuatu hal untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, di bagian budaya. Di sini yang membedakannya yaitu kalau di bagian agensi yaitu rentang kekuasaan tinggi. Dan di bagian stewardship yaitu rentang kekuasaan rendah. Selanjutnya yaitu orientasi resiko. Orientasi resiko antara stewardship dan agensi yaitu teori agensi memiliki resiko jangka pendek, sedangkan teori stewardship memiliki resiko jangka panjang. Mengapa? Di sini teori agensi di sini lebih memperhatikan bagaimana berkelanjutan usahanya tersebut. Dia terlebih dahulu memperhatikan itu, apakah resiko yang dijalaninya merupakan resiko jangka pendek atau jangka panjang. Berbanding terbalik dengan teori stewardship. Selanjutnya yaitu kerangka waktu. Kerangka waktu di bagian agensi. Kerangka waktu di bagian agensi yang membedakan yaitu pengawasan biaya. Di sini di agensi mengawasi biaya yang dipergunakan, sedangkan yang di bagian stewardship yaitu perbaikan kerja. Mengapa? Di sini lebih memperhatikan perbaikan kerja di bagian stewardship, karena di sini pekerja samaan bersama organisasi, bukan sendiri-sendiri. Jadi dia lebih menjunjung tinggi perbaikan kinerja. Selanjutnya yaitu dari segi tujuan. Dari segi tujuan mereka sudah jelas karena di organisasi, karena di teori agensi kan individual sendiri-sendiri. Dan sedangkan di teori stewardship yaitu organisasi. Jadi di teori agensi menjunjung tinggi individual, sedangkan di bagian stewardship yaitu menjunjung tinggi kebersamaan. Baik, materi selanjutnya, yang materi keempat, yaitu pengambilan keputusan teori stewardship jika dibandingkan dengan teori agensi. Pengambilan keputusan di antara mereka berdua yaitu banyak perbedaan, di mana pilihan hubungan antara kegiatan dan stewardship sama dengan keputusan yang merupakan dilema. Pertama, keputusan dibuat oleh pihak-pihak. Keputusan yang dibuat oleh pihak-pihak yang ada di dalam hubungan tersebut. Yang kedua yaitu karakteristik situasional berpengaruh terhadap pilihan, dan yang ketiga harapan bahwa masing-masing pihak mempunyai yang lain akan mempengaruhi pilihannya. Jadi di sini stewardship memiliki proporsi dalam pengambilan keputusan, yaitu jika suatu hubungan
stewardship yang timbul baik ada, maka kinerja potensi dapat dimaksimalkan. Sebaliknya, jika hubungan agensi yang ada, biaya potensi dapat diminimalkan, dan jika pilihan motivasinya campur, pihak yang memilih stewardship akan dikhianati, dan pihak yang memilih aktivitas adalah pihak-pihak yang mencari kesempatan. Jadi, maksudnya di sini, model yang menduga bahwa ada faktor ada di sini faktor fisiologis yang terjadi dan faktor situasional yang mempengaruhi individu dapat melakukan pendekatan antara memilih pendekatan hubungan agensi atau pendekatan hubungan stewardship. Di sini juga banyak penulis berpendapat bahwa manusia lebih menyukai pertumbuhan dan tanggung jawab dan aktualisasi diri dan berpihak pada filosofi manajemen yang berorientasi pada prinsipal dan kepercayaan sebagai suatu mekanisme untuk berhubungan dengan resiko. Kebanyakan orang-orang lebih mengandalkan keorganisasian. Mengapa? Karena jika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan akan diperbaiki oleh teman seorganisasian kita. Jadi hal-hal yang dilakukan bisa berjalan dengan benar dan bisa mengurangi resiko. Selanjutnya, meskipun motivasi ini bersifat universal pada setiap orang, masalah tersebut merupakan suatu model yang mana karakteristik psikologi dan situasional dari prinsipal dan manajer merupakan antisiden atau bagian yang mendahului dalam memilih hubungan antara agensi dan stewardship. Di sini ada tiga di sini penjelasan mengenai bagaimana hubungan antara agensi dan stewardship. Tapi yang saya masukkan di sini cuma satu, tapi saya akan menjelaskan tiga. Tiga di sini ada 4. Yaitu yang pertama, ketika prinsip atau manajer memilih hubungan agensi, hasilnya adalah hubungan prinsipal agensi yang nyata, yaitu mencapai harapan masing-masing. Hubungan agensi didesain untuk meminimalkan kerugian dan potensi timbulnya dari masing-masing pihak. Dengan demikian, kedua pihak mempunyai kesamaan harapan dari hubungan tersebut dari biaya kontrol. Bagian kedua, jika prinsipal memilih hubungan steward dan manajer memilih hubungan agensi, maka manajer akan bertindak mencari keuntungan diri sendiri dan mengambil manfaat dari prinsipal. Jadi, seorang manajer yang berprofesi psikologis demikian akan berperilaku layaknya serigala dalam kandang ayam. Mengapa? Karena manajer di sini lebih mengandalkan kepentingannya sendiri, tidak mengandalkan keorganisasiannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu dilema terjadi karena adanya kemungkinan perbedaan pilihan dari masing-masing pihak. Mengapa? Jika prinsip memiliki hubungan agensi dan manajer memilih stewardship, hasilnya akan menimbulkan rasa frustasi bagi manajer yang merasa dikhianati oleh prinsipal. Stewardship diawasi seolah-olah mereka agen. Mereka tidak dapat menikmati tipe imbalan internal yang diinginkan. Sebagai contoh, pertumbuhan, pencapaian, atau aktualisasi diri. Selanjutnya yang keempat yaitu prinsipal dan manajer memilih hubungan steward. Di sini memiliki hasil yaitu hubungan prinsipal steward yang nyata didesain untuk memaksimalkan kinerja potensi dari setiap kelompok.
Selanjutnya materi terakhir. Di sini materi terakhir yaitu dasar-dasar perilaku akuntansi stewardship. Di sini umumnya dipercayai bahwa akuntansibilitas membedakan sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi dari tipe lainnya. Sebuah sistem informasi akuntansi melaporkan dan mengklarifikasi perubahan yang dibuat dalam stewardship dari aset-aset tertentu. Jadi di sini stewardship memiliki beberapa perbedaan dalam sistem informasi. Di sini dalam sistem informasinya stewardship dibuat oleh publik pemegang kekuasaan yang mempertanggungjawabkan kegiatannya. Dalam model agensi akuntabilitas dimodel oleh definisi yang tepat tentang the Initiative Education Protocol yang berhubungan dengan hasil pemegaman kehasilan pemegang dalam stewardship. Di sini ada empat perbandingan perilaku secara sistematis yang terjadi pada penyelenggaraan kontrol ditentukan dalam hasil dan dapat terjadi dalam ketidakhadiran dari internal yang berulang. Di sini yang pertama yaitu pendekatan akuntansi tradisional terhadap studi stewardship. Menurut Injir, pada tahun 1975 mendefinisikan bahwa akuntansi sebagai sistem yang didesain untuk memperhalus hubungan di antara kepentingan perusahaan. Injiri mengidentifikasi 3 kelas dari partisipan, yaitu akuntan orang yang mengukur kinerja ekonomi dan akuntor atau steward adalah orang yang bertanggung jawab terhadap seseorang. Selanjutnya yaitu bagian kedua, pendekatan alternatif bagi studi stewardship. Seseorang dikatakan stewardship jika ia dipercayai bersama dengan modal yang lain dan ada kesempatan di masa yang akan datang untuk mengambil modal itu. Di sini maksudnya yaitu untuk menjalani sebuah organisasi harus ada orang yang dipercayai sebagai ketua untuk menjalankan organisasi tersebut. Di sini di bagian pendekatan alternatif, akuntansi stewardship memperluas sejarah panjang bagi ekonomi dan pertukaran sosial dalam kelompok kecil yang meliputi banyak aktivitas seperti memilih anak perusahaan, atau dapat termasuk memberi kepentingan dari bagian rasa dalam hidup adalah tidak dapat disangkal bahwa manusia punya perkembangan mental, khususnya yang berhubungan dengan pemeliharaan, menggunakan dan berhak atas sumber-sumber. Jadi stewardship juga di sini memiliki manfaat bagi diri sendiri untuk adanya kepercayaan kepada diri sendiri untuk memimpin suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya bagian ketiga yaitu tujuan konsep stewardship teori. Sekitar tahun 1957, pendekatan stewardship telah
dipakai sebagai suatu pendekatan untuk menentukan titik berat utama dari suatu laporan keuangan. Jadi, hal ini didasarkan pada suatu konsep bahwa manajer dari suatu perusahaan dianggap bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan. Jadi, di sini maksudnya yaitu konsep dari stewardship yaitu yang bertanggung jawab atas pemilik saham suatu perusahaan, yaitu manajer. Bagaimana manajer melaksanakan suatu hal untuk mengembangkan perusahaannya. Jadi manajer juga sangat berperan penting di sini. Selanjutnya yang terakhir yaitu aspek keperilakuan dalam stewardship teori. Pada bagian ini, asumsi berdasarkan model non-komparatif dari suatu perilaku dan perdebatan tentang bagaimana batas-batas model dapat diatasi dengan penggabungan secara timbal balik, yaitu di mana garis besar asumsi berdasarkan model non-komparatif pada stewardship, yaitu di sini dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu self-interest. Sebagai contoh yaitu fungsi individu hanya tergantung pada konsumsinya sendiri. Yang kedua yaitu non-satisfaction. Dapat diambil contoh yaitu individu dapat selalu menambah utilitas dengan kenaikan konsumennya. Yang ketiga yaitu control domain independent condition. Sebagai contoh, antara tindakan agen dan utilitasnya dipahami tanpa memperhatikan keruwetan hubungannya. Yang keempat, yang terakhir yaitu berdasarkan asumsi pembuatan keputusan sering diasumsikan tidak mengalami kesulitan dan memecahkan masalah secara optimal, atau dalam pengambilan informasi menggunakan teori Bayes sebagai tambahan dalam mengasumsikan pilihan individual. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini teman-teman terima kasih telah mau berpartisipasi di dalam video presentasi ujian akhir saya. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Jadi jika ada teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan. Saya izin bertanya. Iya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Saudari Ayu Fitriani Deka. Di sini saya akan menanyakan, coba Anda jelaskan hubungan antara teori stewardship dengan GCG. Itu saja pertanyaan dari saya kembalikan pada Saudara Ayu. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurul Andriani yang telah berpartisipasi di dalam presentase saya. Baik, selanjutnya apakah Saudara Irmawati juga ingin bertanya? Iya, izin bertanya. Iya, persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menanyakan tentang
Bagaimana seorang peneliti mendesain sebuah teori stewardship? Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaan yang diberikan kepada saya terkait dengan materi yang saya jelaskan. Baik, langsung saja. Pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nurul Andriani. Pertanyaannya yaitu apa hubungan antara teori stewardship dengan GCG atau Good Corporate Governance. Jadi, jawabannya yaitu teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Teori stewardship ini beranggapan bahwa manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi, tetapi lebih mementingkan keinginan prinsipal. Asumsi yang dipakai dalam teori stewardship yaitu manajer adalah pelayanan perusahaan yang baik dan rajin bekerja untuk mencapai tingkat laba dan tingkat pemegang saham. Manajer juga dapat memberikan motivasi kepada diri sendiri maupun kepada anggotanya. Manajer juga memiliki inisiatif untuk bertanggung jawab, sehingga keberadaan Dewan Komisi yang berperan sebagai pengawas direksi menjadi tidak efisiensi. Jadi, keberhasilan tata kelola sebuah organisasi perlu berada pada pilar yang diwakili oleh Dewan Direksi. Keberhasilan dari tata kelola organisasi di sini memiliki 4 pilar. Yang pertama yaitu oleh Dewan Direksi, manajer, auditor internal, dan auditor eksternal. Jadi, pengertian good governance atau GCG di sini yaitu mengukur kinerja suatu organisasi yang di dalamnya terdapat akuntabilitas dan transkripsi. Jadi hubungannya yaitu kan di sini untuk mengukur kinerja suatu organisasi, apakah sudah berjalan baik atau tidak, apakah suatu perusahaan ini berkembang atau tidak. Baik, itulah jawaban dari saya. Bagaimana dengan Saudari Nurul Andriani? Baik, karena jawaban yang telah dijelaskan oleh Saudari Ayu Fitriani, saya dapat memahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Irmawati. Pertanyaannya yaitu bagaimana seorang peneliti teori stewardship. Di sini, menurut Donald dan David pada tahun 1989 dan tahun 1991, teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi di mana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayanan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara yang terbaik dan prinsipal.
itulah tujuan dari seorang peneliti mendesain teori stewardship. Baik, saya kembalikan kepada Saudari Irmawati. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Ayu Fitriani. Saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah membantu saya dalam presentasi ini dan ikut join dalam presentasi ini. Terima kasih kepada Saudari Irmawati, Saudari Nurul Andriani, Saudara Muhammad Iksan. Terima kasih telah berpartisipasi di dalam materi saya. Saya sangat bersyukur punya teman-teman seperti kalian. Dan Saudari Eni juga, terima kasih telah join di presentasi kali ini. Sama-sama, terima kasih juga. Materinya Masya Allah sangat bagus. Baik, itulah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.